Selamat jumpa kembali para pecinta audio di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala urusan. Kali ini kita mau membahas, ada permintaan kemarin dari teman-teman, diminta untuk mereview atau berbagi ilmu lah. Kita berbagi ilmu, apa sih bedanya antara turbo bass kemudian gigabass dengan filter subwoofer. Kita akan bahas satu persatu bagaimana kekurangan dan kelebihannya, dan bagaimana nanti cara pemasangannya. Jangan di skip biar nggak gagal paham ya teman. Kita mulai yang pertama dari turbo bass. Ini saya punya kit turbo bass. Ini bekas ya, ini bekas ini teman-teman. Kalau yang pertama ini, yang turbo bass ini, dia nggak ada potensionya teman-teman. Jadi di sini asalnya ini untuk saklar seperti saklar tekan on off gitu. Jadi kalau mau dihidupkan ditekan, terus kalau mau dimatikan ya dilepas lagi, ditekan lagi gitu. Nah, kalau turbo bass ini nada yang dikuatkan bukan cuma nada bass, tapi sama nada high-nya juga ikut dikuatkan. Jadi keluar semua suaranya, ikut di booster. Cuman kekurangannya di kit turbo bass ini dia nggak pakai potensio. Jadi kita nggak bisa mengatur besar kecilnya frekuensi bass nada low atau nada high yang mau kita booster, itu nggak bisa. Dia udah paten dari komponennya. Misalkan mau dirubah ya ngerubah gainnya gitu. Ini ya banyak juga sih yang suka dengan kit seperti ini. Nah, turbo bass seperti itu. Kemudian yang kedua ada kit gigabass. Nah, kalau gigabass ini dia fungsinya sama seperti turbo bass tadi. Dia cuman yang di booster khusus nada low-nya saja. Nada mid dan nada high-nya nggak ikut di booster. Yang di booster cuman nada low. Sedangkan mid dan high dia tetap juga tidak berkurang. Jadi tetap cuman di booster aja, sama nada low-nya itu di booster aja. Itu kalau gigabass seperti itu. Jadi untuk nambah bassnya, misalkan bassnya kurang kuat, misalkan kita sudah mempunyai tone control kok dirasa bassnya kurang kuat, nah ini pakai gigabass ini gitu. Sedangkan pemasangannya kalau kit gigabass seperti ini dia biasanya di seri dipasang sebelum tone control atau sesudah tone control. Tentunya sebelum ke power ampli, sebelum ke drivernya. Gitu. Ini udah saya modif ya teman-teman. Ini aslinya gigabass ini supply-nya itu bukan simetris. Dia tegangan tunggal, pakai 12 volt DC. Terus ini udah saya modif, saya jadikan tegangan simetris biar ya sedikit mantap lah. Sama
ada beberapa juga yang saya rubah. Ini resistor gain di sini. Ini kalau bawaan aslinya itu 1 mega. Ini saya rubah menjadi 100 kilo ohm supaya nggak terlalu over. Nanti kalau misalkan teman-teman mau merubah, misalkan dirasakan kok terlalu over, ya dirubah pakai ini 100 kilo. Kok dipakein 100 kilo ohm ternyata bassnya kurang atau gainnya kurang, ini bisa dirubah lagi, dinaikkan menjadi 220 kilo atau 330 kilo, terserah, tergantung selera ya. Itu ini kit Gigabass. Sedangkan yang ketiga ini, oh iya, kalau Gigabass tadi dia menggunakan IC Quad op amp ya. Dia ada 4 penguatan. Dia menggunakan IC apa ini lur? Sebentar. Kok nggak seberapa kelihatan? Nah ini ya, bisa fokus. Menggunakan IC LM324. Ini kit pasaran teman-teman. Jadi kalau misalkan kepingin dimodif lagi, ini bisa diganti dengan TL074 atau TL084. Cuman kalau LM324 ini sedikit noise, ada noise-nya. Kalau mau noise-nya agak kurang, cuman karakternya sama, ya pakai TL074 atau TL084 sama. Terus ini selanjutnya saya punya kit filter subwoofer atau sering disebut low pass filter. Nah, kalau ini kit ini fungsinya untuk membooster nada sub atau nada sub. Dia kit ini, ketika kit ini kita pasang, maka audio input yang masuk ke dalam kit ini di sini diproses, maka keluarnya itu hanya nada sub. Jadi suara vokal nggak ikut, suara vokalnya hilang ya. Jadi ini khusus untuk sub, memang untuk sub. Sedangkan nada-nada lainnya seperti nada mid, nada high itu dipotong dengan ini, makanya disebut apa, low pass. Maksudnya itu motong, dia dipotong. Nada tengah, nada tinggi itu dipotong semua. Yang lolos itu hanya nada subwoofer, nada rendah. Nah, kit ini menggunakan IC dual op amp. Jadi 2 penguatan. Di sini yang saya beli pasaran ini, teman-teman. Menggunakan IC apa ini? JRC 4558. Karakter IC JRC 4558 ini nada bassnya itu bumi, istilahnya gimana ya, menggelegar, sedangkan tumpul untuk nada high, nada mid juga terasa kurang, makanya dia cocok untuk digunakan dalam rangkaian filter subwoofer seperti ini. Nah, kalau ini dia ada potensio gain. Jadi untuk mengatur besar kecilnya sub yang akan dikeluarkan di ampli nanti, di power amplifiernya, gitu dulu. Jadi ya, filter subwoofer ini pemasangannya
yaitu di paralel dengan tone control. Nah, sedangkan nada yang keluar kan nggak ada vokalnya, nanti hanya bass. Jadi gini, kalau misalkan kita menginginkan di speaker subwoofer kita murni untuk nada bass, nggak ada nggak ada suara-suara lain, hanya nada bassnya aja, nada subwoofernya aja yang keluar, maka ini dipasang di paralel, dan keluarnya ini, outputnya ini nanti dimasukkan di ampli sendiri, artinya nggak di jumper. Itu kalau untuk penggunaan kita main 4way gitu. Jadi subwoofernya sendiri, khusus sendiri. Sedangkan untuk penggunaan di rumahan biasanya kan kalau rumahan kan perangkat tidak terlalu komplit, maksudnya cukup ya seperti speaker aktif atau dengan tone control biasa, maka pemasangannya ini bisa di paralel. Outputnya ini masuk ke input amplifier, nanti kita kasih tahanan R2K2 atau 3K3. Supaya apa? Supaya nanti yang dikeluarkan amplifier itu bukan cuma murni nada subnya aja, jadi vokal itu masih ada gitu loh. Tapi kalau ini kita pasang secara seri, nanti di ampli kita nggak ada suara vokal, musiknya cuman bassnya aja, subwoofernya aja yang keluar begitu. Nah, nanti saya gambarkan sekalian, jangan kemana-mana, jangan di skip. Kita gambar bagaimana pemasangannya, kita gambar skemanya, jangan di skip lur, biar nggak gagal paham. Ini ya, kita gambar sederhana saja. Ini gigabass saya pasang paling depan setelah pemutar musiknya, entah itu dari sumber musiknya, entah dari HP atau player yang lain, MP3 atau apalah. Di sini katakanlah ini player lah ya. Ini plus, ini ground. Nah, lalu di sini gigabass, ini kit gigabass. Ini ada in, ini ada out. Di sini plus, di sini ground. Di sini plus, di sini ground. Nah, lalu setelah gigabass di sini kita ada tone control. Ini in plus, ini in ground. Di sini ada output. Sini plus, sini ground. Jadi dari player plus out player kita masukkan ke input gigabass. Nah, ground ke ground, plus ke plus, gini ya. Nah, setelah itu dari out gigabass ini masuk ke tone control di sini. Ini plusnya tone control, di sini groundnya tone control. Nah,
pemasangan seperti ini dinamakan di seri ya. Jadi dari out tone control ini nanti misalkan di sini kita punya power amplifier ya. Amplifiernya di sini ada in, kita di sini aja lah. Di sini in, ini plus, ini ground. Nah, outnya tone control yang plus ke out amplifier, out ground ke out amplifier seperti ini. Ini speakernya, speaker plus, ini ground. Ini plus, ini min. Jadi seperti ini pemasangan gigabass ya teman-teman. Jadi saya lebih suka seperti ini dipasang sebelum tone control. Jadi ini nanti nggak suara tone control nggak terpengaruh dengan gigabassnya, nggak terlalu. Artinya di sini masih bisa menguatkan nada-nada mid dan nada high-nya masih bisa dikuatkan dengan tone control ini. Seperti ini pemasangannya gigabass. Nah, sedangkan gigabass biasanya dia stereo. Kalau tone controlnya mono, ya kita bisa gunakan yang jalur yang sebelah saja. Yang sebelahnya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Kita pakai yang sebelah aja. Seperti ini gigabassnya. Sedangkan untuk filter subwoofer, kan di sini kita gambarnya. Low pass filter. Katakanlah ini in. Ini out plus ground, ini plus, ini ground. Nah, kalau filter subwoofer kita memasang secara paralel dengan tone control. Jadi in yang plus ke tone control kita jumper, masukkan ke in plus innya filter subwoofer. Begitu juga ground. Gini. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu apabila kita menginginkan atau mempunyai speaker dengan karakter khusus subwoofer, biasanya banyak yang sekarang yang pakai yang double coil seperti yang digunakan pada speaker mobil. Nah, apabila kita menginginkan speaker ini murni tanpa ada suara vokal, maka out ini, sebentar, ini in, ini ground, ini out. Nah, out dari filter subwoofer ini kita masukkan ke dalam ampli sendiri. Ini ground, ini plus. Nah, jika kita memasangnya seperti ini, maka nanti di speaker ini nggak ada suara vokal, nggak ada nada mid, juga nggak ada nada high. Ya, khusus speaker ini nanti mengeluarkan khusus nada sub aja, nggak ada vokalnya. Nah, kalau kita ingin menggunakannya dipasang di speaker aktif atau untuk rumahan lah, sedangkan kita nggak punya speaker khusus atau ampli khusus untuk subwoofer ini, untuk ampli power subnya itu nggak punya, kita bisa dijumper ke sini, ditambahkan ke sini. Jadi plusnya ini dimasukkan ke in amplifier di sini. Nah, groundnya juga di sini. Nah, begini. Loh, kok bisa? Ya bisa, begini. Ini yang dari tone control, kan sudah ke ampli. Yang ini dari out dari filter subwoofer dimasukkan ke amplifier. Nah, di sini nanti
kita kasih tahanan atau penahan. Jadi di out filter subwoofer ini kita kasih resistor, kalau saya sering menggunakan 10K. Jadi nanti dari out filter subwoofer kita kasih pembatas resistor 10 kilo ohm sini di outnya yang masuk ke in amplifier yang plus, yang groundnya nggak usah, yang plus aja, yang plus. Di sini kita kasih resistor 10 kilo ohm, sedangkan yang dari out tone control yang masuk ke input amplifier kita kasih pembatas resistor 2K2 atau 3K3. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti keluaran dari amplifier ini di speaker kita jadi lengkap suaranya. Nanti ada nada middle, nada high-nya juga masih ada. Lalu kita, ini namanya metode disuntik ya, istilahnya disuntik. Kalau orang-orang soundman itu ngomongnya disuntik. Di speaker ini nanti kita suntikkan nada subnya dari filter subwoofer ini. Jadi di sini dicampur menyatu di sini. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi dengan cara seperti ini tentu kita harus memperhatikan speaker kita. Jika kita menggunakan speaker full ring, biasanya nada sub yang dikeluarkan dari filter subwoofer ini, kalau speaker kita nggak bisa mengcover nada rendahnya, suaranya jadi sember. Nah, minimal ini speaker untuk woofer. Itu teman-teman. Jadi pemasangan seperti ini ya bisa kita pasang di, misalkan teman-teman punya speaker aktif, bisa kita gunakan di speaker aktif. Caranya seperti itu. Jadi yang masuk di filter subwoofer ini bisa kita ambilkan dari jumper di input tone control, atau kita ambilkan langsung dari sini, nggak apa-apa, input gigabass sama aja dari gigabass di sini. Nah, begini. Jadi ini di jumper ada dua, plusnya satu masuk ke tone control, satu masuk ke filter subwoofer ini. Di sini nggak usah dikasih resistor, nggak apa-apa, nggak tarik-tarikan, nggak. Soalnya di sini fungsinya udah beda. Yang di sini fungsinya menguatkan, sedangkan yang di sini fungsinya selain menguatkan juga membatasi, jadi meloloskan. Yang diloloskan di filter subwoofer ini cuma nada subnya aja. Itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami sedikit ilmu dari saya. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai pemahaman lain, monggo silahkan komen di kolom komentar ya. Terus jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel saya bisa berkembang. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.